Banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera Utara membuat KPU akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan di sejumlah kabupaten kota. Pemungutan suara ulang dan lanjutan tersebut dilaksanakan paling lambat 10 hari ke depan. Menurut Ketua KPU Sumatera Utara, Agus Arifin, ada 5 kabupaten kota yakni Medan, Deli Serdang, Asahan, Binjai, dan Kabupaten Nias yang akan melaksanakan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan dengan total 116 TPS, 110 TPS pemungutan suara susulan dan 6 TPS pemungutan suara lanjutan. Untuk pemungutan suara susulan, Kota Medan ada 56, Kabupaten Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Kota Binjai 20 TPS, dan Kabupaten Nias 2 TPS. Sementara untuk pemungutan suara lanjutan Kota Medan ada 5 TPS dan Kabupaten Deli Serdang 1 TPS. Sementara itu, khusus Kabupaten Nias, pemungutan suara susulan dilakukan karena adanya perusakan logistik dan kini sedang dalam penyelidikan polisi. Ada beberapa kabupaten dan sejumlah TPS yang harus dilakukan pemungutan suara susulan dan juga pemungutan suara lanjutan. Nah, untuk pemungutan suara susulan itu totalnya ada 110 TPS dan pemungutan suara lanjutan itu ada 6 TPS. Untuk sebarannya itu ada di Kota Medan. Untuk pemungutan suara susulan 56 TPS, Deli Serdang 30 TPS, Asahan 2 TPS, Binjai 20 TPS, dan Nias 2 TPS. Dan untuk pemungutan suara lanjutan itu Medan 5 TPS, Deli Serdang 1 TPS. Jadi ada 110 TPS yang pemungutan suara susulan dan ada 6 TPS akan dilakukan. Pemirsa, tidak diizinkan mencoblos, seorang pemilih mengamuk di sebuah TPS di Karangasem, Bali. Diduga pemilih ingin mencoblos hanya berbekal KTP tanpa surat undangan pencoblosan. Beredar sebuah video di media sosial yang menunjukkan adu mulut warga dengan petugas TPS serta surat suara yang berceceran di lantai. Diduga warga mengamuk saat hendak mencoblos hanya menggunakan KTP, namun tidak membawa surat undangan dari KPPS. Sementara pemilih khusus baru boleh mencoblos di atas jam 11 siang. Saat dikonfirmasi, KPU Kabupaten Karangasem membenarkan video tersebut terjadi di salah satu TPS yang ada di Karangasem. Meski sempat terjadi adu mulut, amarah oknum pemilih tersebut akhirnya dapat diredakan dan diajak untuk menyalurkan hak pilihnya di TPS lain. Bahwa yang bersangkutan itu datang memilih kira-kira sekitar jam 10-an dengan membawa KTP saja tanpa C pemberitahuan. Karena mereka membawa KTP, oleh KPPS diceklah nomor NIK KTP itu. Nah, setelah dicek ternyata dia tidak terdaftar sebagai pemilih di Gianyar. Karena tidak terdaftar, maka diarahkan dia datang di atas jam 11 sesuai dengan aturan yang ada, kan seperti itu. Nah, dia itulah tidak terima di situ, sehingga terjadilah keributan di sana dan tanpa sengaja katanya mejanya tersenggol sehingga surat suaranya jatuh. Meski sempat terjadi keributan, KPU Karangasem menyatakan proses pemilihan tetap berjalan sesuai ketentuan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Arista, iNews melaporkan. Rekapitulasi suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Sungai Penuh Jambi diwarnai kericuhan. Akibatnya, proses rekapitulasi suara dihentikan sementara dan akan dilanjutkan di tingkat panitia pemilihan kecamatan PPK. Kericuhan terjadi saat rekapitulasi suara di Desa Koto Limau Manis, Kota Sungai Penuh, Jambi pada Rabu malam. Oknum dari salah satu pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Sungai Penuh tiba-tiba menerobos masuk ke dalam tempat pemungutan suara dan berusaha merebut kotak suara dan merusak surat suara hingga surat suara berserakan di lantai ruangan. Kericuhan diduga terjadi lantaran paslon yang didukung kalah dalam kontestasi pilkada.
Oknum kericuhan ini pun telah diidentifikasi dan kini dalam pengejaran petugas kepolisian. Beberapa kelompok orang yang mau merusak kegiatan di dalam penghitungan suara. Ini kita tadi antisipasi, kita turunkan anggota juga. Masing-masing TPS sudah kita amankan dan sekarang kita lagi ada di TPS juga di Kotowo. Kita mengamankan penghitungan suara di TPS 02 ini. Pasca kericuhan tersebut, rekapitulasi di seluruh TPS di Kota Sungai Penuh telah selesai dilaksanakan dan logistik langsung digeser ke panitia pemilihan kecamatan dengan pengawalan ketat aparat gabungan dari kepolisian dan TNI. Dari Kota Sungai Penuh Jambi, Kapior Gandhi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis tanah air menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada 2024. Pedangdut Ayu Ting Ting bersama keluarganya mencoblos di TPS 044 Depok. Sementara itu, pasangan selebritis Citra Kirana dan Rezky Aditya mencoblos di TPS 63 Cilandak. Ayu Ting Ting bersama keluarga menggunakan hak pilihnya di TPS 44 Depok, Jawa Barat. Ayu Ting Ting dan keluarga kompak mengenakan pakaian dengan nuansa biru laut dan putih. Ayu juga menandai jari kelingkingnya dengan tinta sebagai tanda sudah mencoblos. Pelantun alamat palsu ini juga berharap masyarakat tidak golput untuk menentukan kepala daerah yang akan memimpin selanjutnya. Pedangdut Inul Daratista bersama suaminya Adam Suseno tak mau ketinggalan menggunakan hak pilihnya di Pilkada serentak kali ini. Menuju ke TPS, Inul sempat membagi-bagikan makanan kecil kepada para tetangga yang dijumpai di TPS. Keduanya memberikan hak suara di TPS 092, Pondok Indah, Jakarta Selatan. Secara umum, warga yang tinggal di komplek perumahan elit ini antusias memberikan suara pada Pilkada serentak 2024 kali ini. Sementara artis Citra Kirana dan Rezky Aditya juga memberikan hak suara dalam Pilkada serentak di TPS 63 Cilandak, Jakarta Selatan. Ciki dan Rezky datang berdua berjalan kaki dari rumah menuju TPS yang tak jauh dari rumahnya. Pasangan selebritis ini juga menyempatkan foto bersama warga dan petugas KPPS setempat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah artis mengadu peruntungan dalam Pilkada serentak tahun ini. Ya, mereka optimis bisa meraup suara hingga 70% dan memenangi pemilihan kepala daerah. Dan proses informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews pagi hari ini. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Camar Haendar. Ya, dan saya Yasmin Hatania. Pemirsa, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa. Calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 1, Gitalis Dwi Natarina, menggunakan hak pilihnya di TPS 4, Kelurahan Sukajaya, Tarogong Kidul, Kabupaten Garut. Gita, pedangdut jebolan ajang pencarian bakat ini, mendampingi calon Gubernur Jawa Barat Acep Adang dalam Pilkada serentak 2024. Sementara itu, calon Wakil Gubernur Jawa Barat nomor urut 2, Ronald Surapraja, mencoblos di TPS 3, Desa Cihanjuang, Bandung Barat. Ronald yang berpasangan dengan calon Gubernur Jawa Barat JJ Wiradinata optimis bisa meraup suara dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat. Ronald yang juga penyiar radio dan presenter ini menggunakan foto dengan gaya yang tidak biasa dalam surat suara. Berbeda dengan calon Wali Kota Batu Krisdayanti yang tidak menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak tahun ini. Diva Indonesia ini memantau pemilihan Wali Kota Batu dari Villa Garuda miliknya di Bumi Aji, Kota Batu. Calon Wali Kota Batu nomor urut 3 ini mengaku perolehan suara untuk dirinya semakin membaik dan optimis menang dalam pemilihan Wali Kota Batu. Optimisme yang sama datang dari calon Wakil Bupati Bandung Barat nomor urut 2, Ali Syakib. Pesinetron yang berpasangan dengan calon Bupati Bandung, Dadang Supriyatna, optimis bisa meraup 72% suara warga Bandung.
Syakib menggunakan hak pilihnya di TPS 31, Komplek Taman Kopo Indah 2, Margahayu, Kabupaten Bandung. Calon Bupati Bandung Barat nomor urut 1 Syarul Gunawan menggunakan hak pilihnya di TPS 14, Desa Pamekaran, Soreang, Bandung Barat. Syarul datang bersama istri dan anaknya yang baru pertama kali menggunakan hak suara. Tim Liputan iNews melaporkan. Itu